Saat ini lagi rame soal pengibaran bendera One Piece di berbagai daerah. Dan saat ini menjadi kontroversi dan polemik yang banyak dibicarakan di media. Ada yang bilang ini pelecehan terhadap simbol negara. Ada yang bilang anak-anak muda ini nggak punya nasionalisme. Kalau dipikir-pikir kok bisa ya ini jadi masalah? Sebelum lanjut ngobrolin tentang One Piece dan bendera Jolly Roger-nya, subscribe dulu dong. Sudah? Lanjut. Bendera bajak laut topi jerami itu buat kita yang ngikuti ceritanya bukan cuma sekedar bendera. Ini adalah simbol persaudaraan, simbol kebebasan dan perjuangan buat menggapai mimpi. Tapi kenapa di Indonesia, di negara kita sendiri, bendera itu malah jadi polemik? Apa ada yang salah dengan simbol-simbol itu? Atau jangan-jangan kita ini cuma takut sama simbol-simbol yang tidak biasa, yang nggak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, yang selama ini kita lihat. Mungkin karena bertepatan dengan perayaan HUT kemerdekaan RI yang ke-80, yang biasanya identik dengan pengibaran bendera merah putih di setiap tempat di seluruh penjuru Indonesia. Bukannya bendera merah putih yang dipasang, lah kok bendera One Piece yang dikibarkan. Memang aneh. Saya nggak membayangkan kalau ada upacara pengibaran bendera One Piece. Bagaimana ya upacaranya? Jangan-jangan upacaranya dilakukan di tengah laut ya. Saya jadi ingat waktu pertama kali nonton serial One Piece. Saya sangat terkesan. Sampai saat ini saya terus mengikutinya. Kadang bosen sih, tapi ya penasaran. Akhirnya tetap mengikuti sampai saat ini. Di cerita One Piece, saya itu menemukan tokoh-tokoh cerita yang sangat menginspirasi. Ada si Luffy, kapten yang tidak pernah menyerah dan selalu percaya pada semua teman-temannya. Zoro, si pendekar pedang yang punya satu impian, yaitu menjadi pendekar pedang terhebat di seluruh dunia. Ada Nami, si navigator yang cerdas dan punya trauma masa lalu yang berat. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang ada di One Piece. Meskipun dari tokoh-tokoh itu berbeda karakter, beda asal, beda keahlian, dan banyak perbedaan-perbedaan, tapi mereka bisa bersatu, beradaptasi, saling melengkapi, dan saling mengerti satu sama lain. Mereka menjadi keluarga yang tidak sedarah, tapi punya ikatan yang sangat kuat. Dan bendera bajak laut topi jerami yang ada gambar tengkorak tersenyum dan topi jerami itu adalah simbol bagi ikatan itu. Bukan cuma itu, bendera itu juga jadi simbol buat mimpi. Mimpi buat jadi apa yang mereka mau, tanpa harus peduli sama omongan orang lain. Mimpi buat punya teman-teman yang selalu mendukung, tidak peduli seberapa berat tantangan yang dihadapi. Menurut saya sih cerita One Piece ini adalah simbol dari perjalanan dan perjuangan meraih impian yang awalnya itu dianggap mustahil. Namun dengan tekad persaudaraan saling menguatkan di antara nakama, sedikit demi sedikit mimpi mereka mulai menunjukkan hasil. Cerita One Piece adalah sebuah simbol harapan, persaudaraan, komitmen, dan keteguhan hati. Dan ketika melihat berita tentang bendera One Piece yang saat ini dipermasalahkan, saya juga heran. Tapi ya mau gimana lagi, semua orang berhak berpendapat sesuai dengan pendapat masing-masing, tergantung dari sudut pandang mereka. Apapun pendapat mereka, saya yakin mereka pasti punya alasan tersendiri. Kalau menurut Sobat Ngopi bagaimana? Cerita dong pengalaman atau pendapat sobat-sobat semua di kolom komentar. Siapa tahu cerita sobat-sobat bisa jadi hiburan atau bahkan bisa jadi inspirasi bagi sobat ngopi yang lain. Memang kalau dipikir-pikir banyak banget cerita di Indonesia yang punya kemiripan dengan cerita One Piece. Banyak banget Luffy di luar sana yang berjuang buat meraih mimpi. Banyak banget Zoro yang berjuang buat mengalahkan masa lalu. Dan banyak banget Nami yang berjuang buat keluar dari trauma masa lalu. Dan mereka semua cuma butuh satu hal, dukungan. Bukan kritik, bukan cemoohan, bukan tuduhan yang tidak jelas. Sobat Ngopi, yuk sejenak kita tarik nafas dalam, santai dulu, dan anggap saja kita ini lagi ngopi-ngopi di warung. Saya mau mengajak teman-teman berpikir bareng-bareng, bukan buat debat, tapi buat merenung. Ada satu hal yang menarik dari kisah One Piece ini. Ceritanya bukan cuma cerita bajak laut yang mencari harta karun,
Tapi lebih dari itu, One Piece adalah cerita tentang perjuangan melawan sistem korup, melawan ketidakadilan, dan melawan nasib. Ini adalah kisah orang-orang biasa yang dianggap sampah oleh dunia, tapi punya hati yang lebih besar dari lautan. Jika kisah One Piece ini dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, bisa jadi sangat relate. Banyak dari kita mungkin bertanya-tanya, apa sih arti dari One Piece di dunia nyata? Apakah itu kekayaan yang tak terhingga, jabatan yang tinggi, atau popularitas yang mendunia? Jawabannya sebenarnya lebih dalam dari itu. One Piece adalah metafora untuk tujuan terbesar dalam hidup kita. Tujuan ini tidak selalu bersifat material, bisa jadi One Piece adalah kebebasan untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan kita, menemukan jati diri yang sejati, atau membangun komunitas yang saling mendukung. Sama seperti Luffy dan nakamanya, perjalanan kita menuju One Piece tidak selalu mulus. Ada banyak rintangan, musuh, dan tantangan yang harus dihadapi. Namun, setiap rintangan dan setiap tantangan yang berhasil kita lalui akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Satu hal yang bisa kita pelajari dari cerita One Piece adalah perjalanan itu lebih berharga daripada tujuannya. Luffy itu tidak pernah benar-benar peduli dengan apa isi dari One Piece itu sendiri. Yang terpenting baginya adalah proses petualangan, persahabatan, dan pengalaman yang dia dapatkan di sepanjang perjalanan itu. Hal yang sama juga bisa berlaku dalam kehidupan kita. Seringkali kita itu terlalu fokus pada hasil akhir dan lupa menikmati perjalanannya atau lupa menikmati prosesnya. Kita terlalu sibuk mengejar One Piece sampai-sampai kita melewatkan momen-momen berharga seperti kebersamaan dengan teman, pelajaran dari kegagalan, atau sekedar menikmati indahnya proses belajar. Dalam One Piece, nakama atau kru adalah elemen penting. Tanpa ada kru, Luffy tidak akan bisa berlayar sejauh ini. Begitu juga dengan kita, dalam perjalanan mencari One Piece di dunia nyata, kita tidak bisa melakukannya sendirian. Kita harus punya teman dan harus punya dukungan orang-orang terdekat. Kita membutuhkan nakama yang bisa saling mendukung, menguatkan, dan berbagi suka dan duka. Nakama ini bisa siapa saja, keluarga, sahabat, pasangan, atau bahkan rekan kerja. Mereka adalah orang-orang yang percaya pada mimpi kita, bahkan saat kita sendiri meragukannya. Mereka adalah orang-orang yang mengangkat kita saat terjatuh dan merayakan kemenangan kita. Cerita One Piece bukanlah tentang menemukan harta karun di ujung dunia, melainkan tentang menemukan makna dari kebahagiaan itu di sepanjang perjalanan. Ini adalah tentang keberanian untuk bermimpi, ketekunan untuk berjuang, dan persahabatan yang menguatkan. Di One Piece, para bajak laut itu dianggap sampah oleh pemerintah dunia. Mereka dianggap sebagai ancaman, sebagai orang-orang yang tidak punya masa depan. Tapi buat mereka, bajak laut itu adalah kebebasan. Kebebasan buat mengejar mimpi, kebebasan buat menentukan jalan hidup sendiri, kebebasan buat jadi apa yang mereka mau. Dalam hidup kita juga punya persaudaraan itu. Kita punya teman-teman yang selalu mendukung kita, yang selalu ada buat kita, yang selalu bikin kita itu merasa tidak sendirian. Dan persaudaraan itu seringkali jadi kekuatan terbesar kita. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kegagalan, persaudaraan itu yang membuat kita itu merasa, oke, saya tidak sendiri. Saya punya teman-teman yang selalu ada untuk saya. Dan saat ini bendera bajak laut topi jerami yang dipermasalahkan itu adalah simbol dari persaudaraan itu. Itu adalah simbol dari ikatan emosional yang tidak bisa dibeli dengan uang, yang tidak bisa dihancurkan sama omongan orang lain. Itu adalah simbol dari harapan, dari impian, dan dari kebebasan. Jadi polemik tentang bendera bajak laut Mugiwara atau topi jerami itu sebenarnya cuma satu gejala dari masalah yang lebih besar.
Masalahnya adalah kita itu terlalu sering meragukan mimpi-mimpi orang lain. Kita terlalu sering menghakimi orang-orang yang tidak sama dengan kita. Kita terlalu sering menutup diri dari ide-ide dan hal-hal yang tidak biasa. Dan itu yang bikin kita jadi susah untuk maju. Kita semua adalah bajak laut menuju One Piece kita masing-masing. Dari kisah One Piece itu, kita bisa belajar buat menghargai mimpi-mimpi orang lain. Tidak peduli seberapa halu mimpi itu. Kita juga bisa belajar buat mendukung satu sama lain. Tidak peduli seberapa berbeda kita. Kita semua punya mimpi yang besar. Kita semua punya perjuangan yang harus kita hadapi. Kita semua butuh kru atau nakama yang selalu mendukung kita. Dan kita semua lagi berlayar menuju One Piece kita masing-masing. Bisa jadi One Piece kita itu adalah kebebasan finansial, atau karir yang sukses, atau keluarga yang bahagia. Apapun One Piece kita itu harus terus berjuang untuk meraihnya. Kita harus terus berjuang bersama-sama seperti Luffy dan nakamanya. Biar kita itu tidak mudah menyerah, biar kita tidak gampang putus asa, dan biar kita selalu punya harapan untuk menggapai mimpi-mimpi kita. Saya Kang Mamuk, tetap waras, tetap ngopi, dan tetap jadi manusia yang terus berjuang bersama nakama kita masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya.